Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Halo teman-teman semua, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Jalil Saputra di acaranya Podcast My Office Coworking Space dan Palembang Express. Udah dengar kan tadi bagaimana seorang Sofian dari awal dia SMA di 17 terus tiba-tiba kuliah di BINUS, kerjain tugas kawan-kawannya untuk bertahan hidup dan sampai dia ngibulin para mahasiswanya ngajar lewat dia searching di Google sebelum ngajar. Nah, yang menarik, dia kerja di pertambangan, di perusahaan semen, multinational company. Jadi Dynamit ya sekarang. Holcim sekarang Dynamit. Oh, Holcim dulu Dynamit. Lu ceritain lu, gua penasaran gimana seorang Sofian Hadi Wijaya nggak punya ijazah diterima oleh perusahaan multinational company. Ya, jadi kisahnya berawal dari waktu itu kan dapat the best instructor. Nah, karena dapat the best instructor di 2010 itu minta ngajar in-house di beberapa perusahaan besar. Oh, beruntung banget loh. Contohnya Pertamina, BI, dan beberapa perusahaan besar termasuk Holcim. Nah, yang seru adalah setiap kali ngajar itu pasti ditawarin kerja. Sofian mau kerja di sini. Permasalahan besarnya adalah nggak punya ijazah. Itu sebentar, pada saat lo kerja kuliah lo udah berantakan? Udah berantakan. Udah IPK lo udah nol? Udah nol. Berarti lo udah nggak pernah masuk kuliah? Kuliah lo udah lo abain? Berarti nggak pikirin kuliah? Tapi kuliah penting ya. Jangan diikuti, ini nasinya muncul cuy. Nah, oke, berarti kuliah lo udah berantakan, udah lo nggak lanjutin lagi, lo fokusnya di kerja. Oke, terus next nggak ada ijazah? Iya, jadi karena aku tuh ngajar di Holcim dan akhirnya ditawarin buat Sofian mau kerja nggak di Holcim. Nah, karena terus jujur kan, karena biasanya berharap tapi gara-gara ijazah nggak ada, jadinya kacau. Jadi kayak langsung bilang kayak, saya nggak punya ijazah sih. Oh ya udah nggak apa-apa. Kita ngelihat skill kamu bagus. Kayaknya kamu bisa. 2000 berapa itu? Itu 2010. 2010. Berarti sekarang kan orang ngomongin skill kan? Berarti 2010 udah berlaku ya gini. Multinational company. Harusnya orang-orang luar dari dulu udah kayak gitu ya. Lebih ngelihat skill, portfolionya apa, skillnya apa. Dibandingin kertas ijazah. Betul. Terus lo kerja? Jadi kerja juga waktu itu dia nanya kayak mau kerja sebagai apa? Oh, cita-cita gue jadi solution analyst, sistem arsitek. Jauh banget dari IT ke situ cuy. Terus dia bilang kayak, di sini ada yang mirip-mirip menganalisa sesuatu dan menyelesaikan masalah, namanya market analis. Mau nyobain nggak katanya? Akhirnya nyobain. Waktu itu dapat gaji lumayan. 2010 dapat gaji 2 juta. Ya sekitar 15 juta lah tahun ini. Tapi Jadi masuk ke Holcim, jadi market analis, terus kayak teman kerjanya banyak lulusan luar, lulusan kampus terbaik. Kalau ditanya, "Sof, kuliah di mana?" Di BINUS. Terus kayak Nah, sebenarnya banyak magic yang dikerjain juga sih di BINUS. Jadi ada untungnya bisa ngoding, jadi bisa automate banyak hal. Jadi, berarti lu di situ lu ilmu lu yang lu pelajari dulu, lu gunain di sini. Benar. Iya, sebenarnya dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Nah, jadi kebanyakan sebenarnya kan kerjaan market analis tuh bikin reporting. Nah, reporting ini kebanyakan dulu gue bisa automate. Jadi gue dulu sebenarnya banyak nganggurnya di Holcim. Nganggur, lu nggak kerja, bahkan buta lo. Jadi biasanya lu mau dikasih kerjaan yang orang lama itu bisa kerjanya 3-4 jam. Karena dia download data dari SAP di sistem, terus diolah jadi laporan-laporan yang akan dilihat para sales di seluruh Indonesia, salesnya Holcim. Nah, itu kerjaan harusnya 3-4 jam. Nah, terus ada namanya VBA atau Excel ya. Terus gue automate kerjaan itu. Jadi yang harusnya berjam-jam jadi 10 menit. Jadi biasanya gue nyampe kantor, gue running scriptnya, gue minum kopi kan. Zaman itu lo berarti udah manfaatin teknologi. Betul. Benar. Nah, ini penasaran. Lo pernah cerita ke gue, ini sebenarnya nggak pernah ada di seluruh YouTube-nya Sofian. Cuman ada di sini. Lo itu kerja udah bagus kan? Gaji bagus kan? Lo beli mobil kan? Belum. Pas kapan lo beli mobil? Pas waktu di Crazy Ekas. Lu bikin software. Itu beli motor waktu itu, Pak. Yang itu beli motor. Iya, beli motor CBR Tiruan. CBR Tiruan. Minerva. Motor India cuy. Motor Cina.
Oke, terus lo buat Crazy Hacker software house, terus besar, lo beli mobil. Beli mobil. Terus mobilnya lo kasih orang tua. Benar. Sampai sekarang masih. Lo cerita, ini nggak pernah ada di YouTube manapun, cuman ada di sini. Kenapa? Males sih di Jakarta. Masa? Pertama sebenarnya males sih. Terus kedua ngelihat orang tua itu kan bolak-balik rumah terus ke warung gitu kan. Nah, bolak-balik rumah warung ini capek. Kayaknya dulu gue mikir gue masih bisa naik motor lah. Minerva lah, Minerva ya. Dan jauh lebih cepat ketimbang naik mobil. Akhirnya mobil itu berapa ya? 2 minggu lah kayaknya. Lo pakai? Ada di Jakarta, terus gue pulangin ke Palembang. Kasih orang tua. Ini anak berbakti nih. Oh, beliin mobil orang tua, misalnya gitu ya. Walaupun Crazy Hacker-nya bangkrut ya. Nah, itu salah satu kisahnya kan. Terus lo masuk ke startup. Nah, itu tahun berapa lo mulai masuk ke startup? 2015. 2015. Pertama di mana? 2015 pertama kali di Kudo. Soalnya kayak di zaman itu startup lagi booming kan. Startup lagi booming dan nggak ada sekolah satupun yang membahas tentang startup. Di 2015. Padahal Gojek lagi rame-rame ya. Itu lagi yang hiring 1000 orang driver di GBK kan. Ya terus kayak karena penasaran dan nggak ada yang bisa ngajarin, coba nyemplung ke startup. Karena kebiasaan lah ya, learning sambil nyelam lah gitu. Kayak tadi misalnya ngajar, tadi belajar. Jadi kayak ya nggak apa-apa. Ini kan gue berarti masuk startup, gue digaji, gue belajar. Lo udah terbiasa kayak gitu ya? Iya, udah terbiasa. Lo di Binus juga kayak gitu kan? Nah, ini lo ulangin lagi. Nah, jadi masuk ke Kudo. Sekarang Grab kios ya? Iya, sekarang Grab kios. Kemarin di acquire 100 juta US dollar kan. Jadi kemarin dari Kudo bisa belajar banyak hal. Ternyata cara bikin startup dengan cara jadi entrepreneur as usual itu beda gitu. Karena gue sempat bikin beberapa perusahaan. Iya, walaupun mati ya. Walaupun mati. Iya. Terus udah selesai akhirnya bikin startup namanya Pinjam dan Berdiri. Pinjam. Iya, dapat investment waktu itu 500.000 US dollar. Berapaan cuy? 7M lah. Itu umur berapa lu pegang 7M? Berapa ya? 2016. 2016 megang 7 miliar, kita aja belum megang 7 miliar. Berapa tuh? 26, 27 lah. Oh, kurang lebih ya? Kurang lebih. Berarti umur 26 lu udah miliarder lah coy, 7 miliar. Habis juga. Bangkrut lu startup lu? Iya, sekarang nggak bisa diakses lagi. Oke, terus next masuk. Terus dari situ mencoba buat nge-build branding yang lebih gede lagi. Biar kalau mau bikin startup, lu bakal invest jauh lebih gede. Jadi masuklah ke unicorn. Waktu itu ditawarin banyak unicorn lah. Di antaranya ada Traveloka, Tokopedia, terus ada Gojek gitu. Berarti lu ditawarin banyak startup hebat lah. Iya, terus lu pilih siapa? Kita jari lah. Startup mana? Kayaknya Gojek menarik. Iya, lu masuk Gojek. Jadi gue sebenarnya banyak nego sih. Kayak Tokopedia gue bilang sama Leon tuh salah satu foundernya. Temen khusus buat lu. Oh gitu, lu kayak presiden coy di startup. Ya akhirnya masuk Gojek. Karena gue lihat Gojek datanya lebih banyak dan gue bisa belajar lebih banyak. Terus gaji lu 3 digit, 4 digit? Bisa hidup nyaman lah di Jakarta. Lu nggak lama di Gojek? Nggak lama, cuma 3-4 bulan. 3-4 bulan di Gojek, tapi udah banyak pengalaman di situ. Banyak, karena kerjaan gue kalau masuk perusahaan gue tanyain semua orang sih. Menggali ilmunya mereka, menyerap. Jadi bukan cuma kerja sih. Karena niat gue masuk kerja itu berbelajar sebenarnya. Terus lu di Gojek katanya lu bagi-bagiin voucher. Ya, jadi dulu bareng sama Kristal tuh kita pegang 2 divisi. Satu BI, Business Intelligence, jadi yang olah datanya Gojek. Yang kedua itu growth. Ya, growth itu yang ngebikin supply dan demand itu balance, seimbang. Jadi antara penumpang dan driver sama ya. Jadi gimana sama ini. Jadi ketika salah satu drop kita harus stimulasi. Ya baik itu dengan voucher atau dengan game lain. Berarti lu dulu yang ngasih voucher gua berarti. Iya, bisa jadi. Diskon 50%, 70% gitu ya. Bisa jadi. Nah, teman-teman, setelah Gojek, dia nggak lama di Gojek ya? Berapa bulan? Iya, 3-4 bulan. Cuma 4 bulan. Ini kan sinting kalau dibilang orang. Dia cuma di unicorn 4 bulan, orang berlomba-lomba masuk ke unicorn, tapi dia justru sebentar cuma di Gojek. Terus dia buat satu usaha yang gue pikir nggak masuk akal. Dia bikin yang namanya warung pintar. Warung dibikin pintar.
gue bingung juga warung pintar itu gimana. Nah kalian pengen tahu gimana warung pintar dan kenapa sih seorang Sofian itu cuma di unicorn cuma 3-4 bulan. Nah kalian pengen tahu, nantikan di episode selanjutnya. Oke?